Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur dan Waalaikumsalam sahabat sehat warahmatullahi semuanya wabarakatuh. ya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Kristal Magnetisme Kang Nur. Channel ini akan memberikan informasi menarik tentang kesehatan untuk Anda. Nah, langsung aja Kang Nur ke pertanyaan. Di sini sebenarnya saya ada penasaran sih, masih saya ini bertanya-tanya. Mungkin Kang Nur pernah dengar ya, ada seorang pasien yang sudah berobat ke beberapa dokter tapi tidak tahu penyebab sakitnya itu apa. Nah, mungkin Kang Nur bisa menjelaskan sebenarnya ini fenomena apa sih? Kok bisa gitu udah pindah ke beberapa dokter, rumah sakit tapi tetap aja nggak tahu. Nggak tahu penyakitnya apa ya? Iya. Gini ya, kalau kita bahas soal penyakit, sakit manusia itu kan ada dua jenis. Ya Dua kan? jenis Penyakit medis dan juga penyakit psikis, artinya penyakit batinan. Penyakit batin ya, penyakit yang memang nggak bisa dilihat dideteksi secara, walaupun secara kasat mata orang biasa pun sulit untuk melihat. Apalagi untuk mendeteksi secara medis, ya kan? Kita lihatnya kan di situ. Saya ada teman begini. Ini cerita teman saya. Teman saya itu kemarin sama saya itu kita melakukan perjalanan spiritual lah, ya di salah satu sendang yang mana saya ngomong sama teman saya itu, kalau kamu minum air yang dari sendang ini, insya Allah karomahnya bisa membuat diri kamu selalu sehat, ya, selalu tampak awet muda. Nah, dia itu langsung ngomongnya begini, masa iya sih air dari sumber ini bisa buat seperti itu? kan Artinya kan, beda-bedanya kan sama nah, air-air lain kan kayak ya, gitu. gitu. Selang 3 hari dia menghubungi saya, badannya panas, ya kan? Badannya panas, kemudian sudah periksa ke dokter, bahkan itu sudah di lab, tidak ada hasilnya apa-apa. Dia Tidak ada dinyatakan sehat. hasilnya, dinyatakan sehat. Dinyatakan Semuanya sehat. tekanan Nah, darah, terus organ jantungnya semuanya sehat semuanya sehat. Secara fisik dia sehat. Nah, dia datang ke saya kan basicnya seorang spiritualis ya. Datang ke saya lihat, saya lihat secara kebatinannya, secara spiritual saya lihat. Saya bilang seperti ini. Kamu dulu kan pernah saya bilang gini, kalau kamu percaya dengan ini silakan dicoba diminum. dicoba, ya kan. Kalau nggak percaya nggak usah ngomong yang enggak. Nah, ini itu kamu ketempelan. Saya bilang gitu. Ketempelan apa nih Kang? Nah, ketempelan artinya dia diganggu lah, diganggu secara kebatinnya diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata. Nah, apakah ini penunggu si air bisa minum dibilang, tadi atau bisa dibilang seperti itu. Nah, saya sarankan dia untuk kembali ke tempat yang saya ajak dulu itu, kita kembali di situ dan mengucap ikrar untuk permohonan maaf. Ya bukan maksud kita menyekutukan atau bagaimana, karena memang itu leluhur ya, warisan leluhur kita. Saya ajak ke situ, malam hari sudah sembuh. Saya ajak dia kembali ke tempat itu tadi siang hari, malam hari kalau nggak salah itu pada maghrib, selesai maghrib dia sudah sembuh. udah sembuh ya? Sudah Itu sembuh. semuanya Badan gara-gara itu kembali tadi fresh. ya. Nah, di situ saya bisa menyimpulkan penyakit manusia itu hanya dua, penyakit medis, penyakit fisik, dan juga penyakit psikis atau kebatinan itu tadi. Nah, kalau memang secara medis tidak bisa terdeteksi penyakitnya apa, nah dilihatlah secara batinnya, gitu. Apakah memang ada penyebab lain yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata? Maka dari itu banyak korban yang memiliki penyakit seperti itu biasanya dia ada gangguan gaibnya. Gangguan gaibnya. Contoh saja adalah biasanya orang yang tidak menderita secara medisnya tidak terlihat, biasanya dia ada gangguan gaib. Contoh adalah dari korban. Ini kita melenceng sedikit ya. Iya, agak melenceng. Nggak apa-apa ya, kita melenceng sedikit ya. Ada klien saya itu yang penyakit itu, klien magnetisme ini, klien kristal magnetisme. Dia menderita penyakit yang memang secara fisik, secara medis tidak terdeteksi. Tapi dia secara batin, saya lihat dia ada yang mengganggu. Gitu. Nah, ternyata dia adalah korban dari tumbal pesugihan. Jadi ada orang ataupun ada kerabat dia, biasanya itu dari orang terdekat. Nah, dan benar, saya lihat itu memang ada orang terdekat dia yang melakukan pesugihan dan tumbalnya adalah si korban tadi, si pasien saya ini tadi. Nah, ternyata di situ, gitu. Jadi secara medis dia memang tidak terlihat. Dia sudah periksa kemana-mana, sudah dokter mana saja dia datangi, bahkan dia sudah di lab beberapa kali,
tidak terdeteksi penyakitnya Kalau apa. boleh tahu sakitnya apa itu kamu waktu itu? Dulu itu dia Apakah depresi atau kayak gimana? nggak ke depresi, dia seperti penyakit medis memang. Dia itu sering mengalami sakit kepala dan juga sering mengalami ini jantung berdebar-debar. Jadi seperti was-was terus gitu. Iya. Dan terasa nyeri, dan pastinya kan nyeri. Kalau orang yang berdebar-debar terus kan lama-kelamaan nanti timbul nyeri dan itu sangat mengganggu tentunya. Nah, secara medis dia dinyatakan sembuh, nggak ada penyakit apa-apa. Semuanya normal ya, Semuanya jantungnya, normal. Nah, paru-paru. datang ke saya lihat memang ada yang mengganggu gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau tidak terdeteksi secara medis, kita deteksi secara batinnya gitu. Jadi memang kalau untuk mendeteksi secara kebatinan perlu praktisi yang memang ahli di bidang pengobatan seperti itu. Nah, kalau masalah deteksi penyakit ya, mendeteksi penyakit, apakah kristal magnetisme ini juga bisa mendeteksi penyakit pasien atau semuanya itu dari Kang Nur terus dibantu penyembuhannya dari betul. kristal magnetisme ini? Ya, ini saya luruskan, kalau untuk kristal magnetisme ini bukan pendeteksi. Bukan mendeteksi. Kristal magnetisme hanya sebagai media penyembuhan atau pengobatan. Nah, kalau untuk mendeteksi tetap dari kita sebagai praktisinya. Oh, berarti gitu. dari Kang Nur ya, Dari semuanya saya. mendeteksi, terus nanti baru ada pengobatan dari... Metode pengobatannya seperti ini kita jalankan, gitu. Nah, kalau untuk sistem kerja, kalau ini tadi kan berarti nggak bisa mendeteksi ya. Nah, gini Kang Nur, kalau misalnya ini, mungkin Kang Nur juga pernah dengar pasien berobat dan menggunakan berbagai macam pengobatan tapi nggak kunjung sembuh juga. Nah, itu apakah sama kayak sebelumnya tadi atau kayak gimana penyebabnya? Hampir sama. Hampir sama. Kita perlu tekankan dan perlu kita sadari dulu adalah kalau kita berobat ataupun kita melakukan usaha dalam menyembuhkan penyakit diri kita, penyakit apapun lah itu, kita kan wajib hukumnya yang namanya ikhtiar, ya kan? Kita ikhtiar paling utama itu adalah kita memang menjalankan, tapi jangan langsung kita mengharap sembuh. Memang harapan utama kita sembuh. Tapi jangan langsung kita mematok diri kita. Kalau saya sudah melakukan ini, saya 3 hari 4 hari langsung sembuh. Nah, itu artinya kan kita memaksa diri kita untuk sembuh. Ya memang bagus, tapi kan kita istilahnya ini, kita mendahului yang mendahului yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Kalau memang sudah berobat kemana-mana, jadikan jalan ikhtiar yang bagus. Itu niat utama kita ditata dulu. Banyak yang seperti itu. Ada pasien saya itu kalau tidak salah kemarin itu dari Palembang ya. Dari Palembang datang ke saya tanya sudah berobat kemana saja. Nah, dia sudah mendatangi banyak sekali dokter dan banyak sekali paranormal. Nah, kenapa dia pindah-pindah? Kenapa saya tanya kenapa harus pindah-pindah dokter atau pindah-pindah paranormal? Ya, dia bilang saya merasa tidak ada reaksi kan. Penyakit yang saya alami masih gini-gini saja. Dia bilang seperti itu. Nah, saya tanya gini, kalau kita ingin berobat, kita itu tekun. Kuncinya harus tekun dan yakin. Kalau kita sudah yakin sama satu orang, kita fokus tekunkan dulu sama orang itu sampai selang beberapa waktu. Misalkan gini, kita buat perjanjian dengan diri kita sendiri. Saya percaya dengan Kang Nur nih. Nah, saya selama 6 bulan ke depan, saya ingin mencoba pengobatan fokus dengan Kang Nur. Nah, artinya kita selama 6 bulan kan kita fokus pengobatan dengan Kang Nur saja. Ya, jadi pengobatan yang lain kita singkirkan. Nah, itu artinya kita tekun dalam berikhtiar. Bukan karena kita sudah mencoba pengobatan ini 1 bulan nggak berhasil, kemudian kita coba pengobatan yang lain 1 bulan nggak berhasil juga, kita pindah dokter yang lain, pindah paranormal yang lain. Nah, itu kan artinya penyakit yang seharusnya sudah sembuh itu kembali kambuh dan menggunakan metode penyembuhan yang lain. Pernah tidak mendengar yang namanya penyakit itu ada yang kebal obat? Ya, pernah. Nah, pernah ya kan? Ada bakteri atau virus yang memang itu kalau memang sudah diobati dengan obat medis, obat medis ya, dia sudah melalui injek ataupun suntik ya, semisal sudah pengobatan melalui injek, dia memang belum ada penyembuhan. Nah, biasanya kalau belum ada penyembuhan, dia diinjek lagi dengan obat yang sama. Padahal virus ataupun bakteri ini sudah kebal dengan obat ini. Nah, cara untuk mematikan virus ini ataupun bakteri ini adalah dengan ganti dosis yang lebih tinggi. Artinya sekali injek, sekali tembak itu langsung sembuh. Nah, itu artinya kalau ingin berobat, fokus dengan satu pengobatan,
buat perjanjian dengan diri, beberapa lama kita fokus dengan ini, kita coba itu. Kalau memang sudah nggak ada hasil selama itu, nah bolehlah kita mencoba pengobatan yang lain, gitu. Pengobatan alternatif gitu ya, Kang, Pengobatan maksudnya. alternatif yang lain, seperti itu. Berarti kesimpulannya di sini kalau misalnya ada yang misalnya sakit nggak terdeteksi atau nggak sembuh-sembuh itu tadi coba ikhtiarkan dulu Coba selama ikhtiarkan beberapa dulu. bulan kayak gitu. Kalau misalnya emang udah lama nggak ada efeknya atau perbaikannya, mungkin bisa menggunakan metode lain ya. Pengobatan yang lain, metode yang lain, gitu. Jadi jangan gampang menyerah lah, jangan gampang frustasi untuk cepat-cepat ganti metode pengobatan. Nah, kalau dari Kang Nur sendiri untuk kristal magnetisme biasanya berapa lama, Kang? Nah, kalau untuk pasien saya yang menggunakan kristal magnetisme, saya tetap sarankan fokus menggunakan kristal magnetisme minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, kalau sudah selama 6 bulan, kalau memang belum sembuh, bolehlah menggunakan metode pengobatan yang lain ataupun menggunakan media yang sama, namun dengan tingkat energi yang berbeda. Gitu. Sekarang saya menyediakan kristal magnetisme itu energinya ada yang berbeda juga. Oh, gitu. Berarti ada kristal mag itu tergantung juga untuk ukurannya, warnanya atau kayak gimana itu? Energinya, medan energinya, gitu. Misalkan saja ya, batu giok dengan medan saya nggak ada kecubung ya, dengan kecubung itu energinya berbeda. Beda. Energinya berbeda. Nah, maka dari itu, kalau semisal kita sudah selama 6 bulan, kalau belum merasakan perubahan, kalau ingin menggunakan media yang lain dengan kristal magnetisme yang sama, nah kita coba sarankan dengan yang medan energinya lebih kuat, lebih tinggi gitu. Artinya kita meningkatkan dosis lah, gitu. Seperti itu. Tapi dengan minimal, kalau dari saya minimal 6 bulan fokus menggunakan itu, begitu. Nah, mungkin itu dulu Kang Nur untuk pembahasan dari sini. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Nah, cukup sekian dulu dari kami untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Tapi jika dirasa video ini sangat bermanfaat untuk Anda ataupun orang lain, jangan lupa di-share juga ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya ada tambahan sedikit. Iya, boleh. Sebelum menutup video ini, untuk teman-teman yang ingin mencoba pengobatan kristal magnetisme, saya menyediakan layanan, saya namakan ini coba gratis lah. Gitu. Mencoba gratis. Mencoba gratis. Nanti bisa kunjungi website saya di kristalmagnetisme.com. Nanti di situ saya sudah menyediakan form untuk mendapatkan metode pengobatan ataupun metode penyembuhan yang gratis dari saya. Nanti metodenya seperti apa nanti bisa di-download sendiri. Nanti bisa masukkan email dan data diri nanti untuk mendownload file pengobatan yang dari saya. Luar biasa sekali ini ada kabar yang untuk dari Kang Nur untuk teman-teman di sini semuanya yang ingin mencoba pengobatan kristal magnetisme bisa langsung aja kunjungi website kristalmagnetisme.com dan isi form, kemudian nanti langsung ada ikuti petunjuknya ya. Di situ udah ada petunjuk jelas. Jika masih ada yang ingin pertanyakan bisa langsung aja WA ya. Ke WA saja. Gitu. Yap, oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.